Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab azharal haqqa bil haqq wa akhzal ahzab wa tabanura wa ja'ala kadal kafirina fi tabab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita selimpahkan rahmat dan juga nikmatnya sehingga pada hari ini kita dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang alhamdulillah kita sudah menjalankan masa-masa belajar di kelas. Semoga menjadi ilmunya berkah bagi kita semua. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, para seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baiklah hadirin semua, pada video kali ini kita akan membahas mengapa pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan iman, akhlak, dan juga karakter, serta bagaimana relevansi di era digital. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia, namun dalam Islam, pendidikan ini memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar memperoleh ilmu pengetahuan saja. Pendidikan Islam itu bertujuan agar manusia ini seimbang antara aspek intelektual, spiritual, moral, dan sosial sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan juga khalifah di bumi. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, perintah membaca diawali dengan kalimat bismi rabbik, yaitu membaca atas nama Allah. Artinya, ilmu ini tidak boleh dipisahkan dari keimanan dan juga nilai-nilai ketuhanan. Selain kecerdasan intelektual, pendidikan Islam juga menanamkan akhlak. Dan hal ini juga dijelaskan dalam Quran surah Luqman ayat 17 sampai ayat 19. Ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya untuk mendirikan sholat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, bersabar, tidak bersombong, serta berbicara dengan kaulan layyinan ataupun berbicara dengan perkataan yang lembut. Nah, dari ayat ini yang dipahami bahwa pendidikan dalam Islam itu bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan juga kepribadian. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari tingginya nilai akademik, tetapi juga dari kualitas akhlaknya seseorang. Karena yang sering kita dengar kata-kata al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Dan menurut Imam Al-Ghazali, pengetahuan pendidikan adalah mendekatkan manusia kepada Allah. Dan juga membentuk akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sementara itu, Syekh Muhammad Naqid Al-Attas menyatakan bahwa pendidikan Islam ini bertujuan melahirkan manusia yang beradab ataupun insan adabi, yaitu manusia yang mampu menggunakan ilmunya, pengetahuannya secara bertanggung jawab. Nah, di era digital, tujuan pendidikan Islam ini menjadi semakin penting. Melalui internet, seseorang bisa mengakses, memperoleh informasi hanya dengan hitungan detik. Artificial intelligence ataupun yang sering dikatakan adalah AI ataupun kecerdasan buatan juga membantu proses belajar kita lebih mudah. Namun perkembangan tersebut juga membawa tantangan seperti penyebaran hoaks ataupun
penyebaran berita-berita bohong dan lain sebagainya, konten negatif, hingga menurunnya etika dalam berkomunikasi. Nah, disinilah pendidikan Islam ini memiliki peran penting. Kecerdasan AI ini tidak cukup. Seseorang mungkin menguasai teknologi, tetapi tanpa iman, tanpa akhlak, ia dapat menyalahgunakan itu untuk menyebarkan kebencian, untuk melakukan penipuan digital, ataupun memberikan informasi-informasi palsu untuk menjerumuskan orang, atau menyebarkan berita-berita bohong dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika seseorang datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Nah, ayat ini itu sangat relevan dengan kehidupan dunia digital kita saat ini. Sebelum membagikan informasi di media sosial, seorang muslim tentunya kita harus melakukan tabayun. Bayana yubayinu, ataupun kita harus memeriksa kebenarannya agar tidak menimbulkan fitnah dan juga kerugian bagi orang lain. Nah, contoh lain dari penggunaan AI di sini seperti ChatGPT ya. AI dapat ini membantu mencari referensi dan juga memahami materi pembelajaran. Namun apabila digunakan untuk menyalin tugas tanpa memahami isinya, karena yang terjadi dalam dunia perkuliahan kita saat ini, banyak dari teman-teman kuliah, teman-teman kamus itu menggunakannya sangat dimudah untuk agar ia tuh cepat menyelesaikannya tanpa paham isinya. Nah, maka hal tersebut itu termasuk perilaku yang tidak jujur dan juga bertentangan dengan nilai amanah dalam Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam ini mengajarkan bahwa teknologi itu harus digunakan sebagai sarana belajar, ya, bukan sebagai alat untuk kecurangan. Nah, selain itu juga media sosial juga dapat menjadi sarana dakwah. Banyak ulama pendakwah yang memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan ilmu, kajian, nilai-nilai Islam. Hal ini membuktikan bahwa teknologi akan membawa manfaat apabila digunakan oleh orang-orang yang memiliki iman, akhlak, dan juga karakter yang baik. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak menolak perkembangan teknologi. Justru pendidikan Islam mengarahkan agar teknologi ini digunakan untuk kemaslahatan umat. Ilmu pengetahuan harus berjalan seiring dengan keimanan sehingga melahirkan generasi yang cerdas, jujur, bertanggung jawab, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai mahasiswa, tentu kita juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi secara bijaksana. Kita harus menghindari dari plagiarisme, kemudian menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial, memverifikasi informasi terlebih dahulu sebelum kita menyebarkannya, serta memanfaatkan teknologi sebagai media belajar dan juga media kita berdakwah. Dan terakhir sebelum penutup ataupun sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam ini memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan pendidikan yang hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual. Pendidikan Islam membentuk manusia memiliki keseimbangan antara ilmu, iman, akhlak, dan juga karakter. Dan di era digital, keseimbangan tersebut menjadi bekal utama agar kemajuan teknologi membawa manfaat, bukan justru menimbulkan kerusakan. Semoga kita menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga beriman, berakhlak mulia, dan juga mampu memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Usinapsi wa iyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.